Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita merenungkan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Kita telah memasuki minggu biasa yang ke-29. Kutipan yang akan kita renungkan pada hari ini terkait dengan cara orang Farisi yang ingin menjebak Yesus berkaitan dengan membayar pajak. Pada zaman itu, setiap keluarga Yahudi atau bahkan setiap orang Yahudi harus membayar 1 dinar sebulan kepada penjajah Romawi. Yesus ingin dijebak oleh dua kelompok, yaitu kelompok Herodian dan kelompok Farisi. Karena kelompok Farisi menentang pembayaran pajak kepada kaisar atau kepada penjajah Romawi. Mereka sudah menetapkan pajak untuk bait Allah. Sedangkan kelompok Herodian adalah kelompok yang mendukung penjajahan Romawi atau mendapatkan kuasa dari penjajah Romawi. Maka mereka merasa bahwa kalau Yesus dijebak dengan pertanyaan boleh atau tidak membayar pajak kepada kaisar, dia akan terperangkap dalam dua persoalan. Kalau dia mengatakan tidak boleh, maka dia melawan kebijaksanaan penjajah, kebijaksanaan kaisar. Dan ini akan membahayakan. Orang-orang Herodian akan langsung melaporkan Yesus untuk kemudian ditangkap dan masuk penjara. Sedangkan kalau Yesus mengatakan boleh membayar pajak kepada kaisar, maka orang-orang Farisi mempunyai alasan untuk mempersalahkan Yesus sebagai orang Yahudi yang tidak taat, orang Yahudi yang tidak mempunyai nasionalisme, orang Yahudi yang pro dengan penjajah. Ibu dan bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada hal yang menarik yang kita baca dari kutipan hari ini. Sebelum para utusan menanyakan pertanyaan perihal pajak kepada Yesus, mereka lebih dahulu mengatakan suatu pujian untuk Yesus, bahwa Yesus adalah seorang guru yang jujur. Yesus mengajarkan jalan-jalan Allah. Yesus tidak mencari muka, karena Yesus orang yang lurus hatinya. Dengan kata lain, para musuh Yesus ini, mereka sudah tahu kualitas hidup Yesus. Meskipun demikian, mereka ingin tahu lebih jauh apakah Yesus termasuk orang yang bisa menjawab pertanyaan mereka yang sangat menjebak ini. Maka mereka bertanya, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus kemudian minta mereka menunjukkan uang yang dipakai untuk membayar pajak. Uang dinar itu ada gambar kaisar. Lalu Yesus mengatakan sebuah jawaban yang tidak mereka duga sama sekali. Dia mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Melalui jawaban itu,
Yesus menegaskan bahwa agama dan negara tidak boleh dicampur adukan. Masing-masing mempunyai aturan mainnya sendiri. Masing-masing mempunyai bidangnya sendiri. Maka sebagai warga negara, orang-orang atau kita semua punya kewajiban terhadap negara. Dan sebagai orang beriman, kita juga punya kewajiban melaksanakan iman kita. Yesus dalam hal ini menegaskan kepada mereka bahwa pelaksanaan iman dalam kehidupan sehari-hari tidak menghapus kewajiban mereka terhadap hidup bernegara atau hidup bermasyarakat. Keduanya justru harus saling mendukung. Keduanya harus saling melengkapi. Yang bagi saya menarik untuk kita renungkan lebih lanjut adalah apa yang mereka katakan pada awal mula tadi tentang kualitas pribadi Yesus. Mereka ini mengenal siapa Yesus sebenarnya. Kualitas hidup Yesus mereka paham. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kalau kita dalam kehidupan di tengah masyarakat mengikuti Yesus, percaya mengimani Yesus, dan kita sadar nilai-nilai hidup yang ditawarkan oleh Yesus adalah nilai-nilai luhur yang patut kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang menjadi pertanyaan permenungan kita adalah, apakah kualitas hidup kita juga dikenali oleh orang-orang di luar gereja? Orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus, apakah juga memahami bahwa orang Katolik, murid-murid Yesus, punya kualitas yang hebat? Kalau kita dalam kehidupan bernegara atau bermasyarakat, kita selalu sembunyi dengan mengatakan kita ini kelompok minoritas. Nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah bermimpi punya kedudukan. Benarkah demikian? Bukankah kita juga warga negara? Kita berhak untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas dan juga peranan di dalam hidup bernegara. Namun demikian, kalau kita tidak mampu menunjukkan kualitas yang lebih daripada orang kebanyakan, maka kita tidak pernah akan mendapatkan kesempatan itu. Sebab kalau kita hanya menjadi orang yang rata-rata saja, kita ini sudah minoritas, jumlahnya kecil, kualitasnya juga kecil, maka kita tidak akan pernah diperhitungkan orang. Bahkan istilahnya musuh-musuh kita akan menutup mata terhadap kita, karena kita juga tidak punya kelebihan apa-apa. Maka menjadi tantangan bagi kita bahwa meskipun kita kecil, meskipun kita sedikit, tapi kita harus berani menunjukkan kualitas yang prima, kualitas yang lebih daripada kebanyakan, daripada rata-rata orang. Dengan demikian, kita akan terus diperhitungkan, kita akan terus dilihat bahwa memang orang ini punya kualitas yang hebat. Kita harus menjadi transparan dalam hal kebaikan. Kita harus menjadi transparan dalam menunjukkan nilai-nilai keunggulan yang kita miliki,
yang kita belajar dari Yesus. Yesus meskipun mau dijebak oleh orang-orang Farisi dan Herodian, mereka lebih dahulu mengatakan, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur. Engkau tidak mencari muka. Engkau mengajarkan jalan Allah." Nah, apakah kita dalam kehidupan bermasyarakat, entah itu di tingkat RT, di tingkat RW, di tempat kerja kita, dalam perpolitikan, dalam pekerjaan kita, di pemerintahan dan sebagainya, apakah kita menunjukkan kualitas yang lebih sehingga orang akan selalu melihat kita bukan karena kita punya jabatan, tapi karena kita punya kualitas. Kualitas kita boleh diandalkan. Kualitas kita sebagai murid-murid Yesus bisa dipegang. Disitulah kita menjadi saksi Kristus di dunia saat ini. Kita harus menjadi 100% orang Indonesia, 100% orang Katolik. Tapi lebih-lebih harus menampakkan kualitas yang prima. Kita harus transparan dengan kemampuan-kemampuan yang bisa kita sumbangkan untuk bangsa dan negara kita. Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.